wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda hebat? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah dan selalu sehat, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terlebih di era pandemi sekarang ini. Ayah bunda semua, kembali lagi di program Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi, episode 5. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Kartini masa kini, mengukir prestasi di rumah dan profesi. Video kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau adalah Bunda Ana Soraya Salim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di acara Bakmi ini. Sama-sama. Beliau merupakan ibunda dari Ananda M. Hussein Permana Islami yang sekarang berada di kelas A2 Darmawan TKIT Nurul Ilmi. Yang bernama Ahmad Rafa Permana Islami juga merupakan alumni PAUD IT Nurul Ilmi. Ini Bunda bekerja sebagai pendamping desa di Kecamatan Haur Gading. 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok pahlawan wanita yang sangat menginspirasi. Sebagai pertanyaan pembuka nih Bunda, Raden Ajeng Kartini erat kaitannya dengan emansipasi wanita. Menurut Bunda sendiri, apa itu emansipasi? Emansipasi bagi kami yaitu sebuah kebebasan, kesamaan untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, baik itu hak mendapatkan pendidikan yang layak, terus mendapatkan pekerjaan, kemudian hak untuk mendapatkan peran dalam bermasyarakat. Namun di balik itu semua, hak dan kewajiban itu pun antara laki-laki dan perempuan itu ada batasan-batasan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi emansipasi menurut Bunda adalah kesamaan hak dan kewajiban dengan tetap tidak meninggalkan kodrat sebagai perempuan. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Perjuangan Raden Ajeng Kartini membuat kaum wanita dapat mengecap manisnya pendidikan. Lalu, apa hakikat dan manfaat emansipasi itu sendiri bagi seorang ibu yang merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya? Hakikatnya, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama didengar oleh anaknya, di mana peran ibu sangatlah penting dalam membentuk karakter anak. Bagaimana seorang anak itu berperilaku, bersikap, dan beradab. Seperti misalnya bagaimana caranya dia menumbuhkan rasa kasih sayang, menghormati, menghargai. Meskipun dalam sebuah lingkup kecil seperti saling menghargai dan menghormati antara kakak dan adiknya. Iya benar. Jadi ibu tadi merupakan pendidik pertama ya sebagai dalam menanamkan karakter di rumah. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Peringatan Hari Kartini identik dengan kebaya. Nah, apa sebenarnya makna tersirat dari itu dalam konteks persamaan gender? Kebaya merupakan identitas dan simbol kecantikan dari seorang wanita, di mana setinggi apapun cita-cita seorang wanita, sehebat apapun karirnya, tetap tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Jadi sejauh apapun seorang wanita itu melangkah, rumah adalah tetap tujuan terakhir dari seorang wanita. Jadi kebaya tadi adalah identitas wanita dan simbol kecantikan ya Bunda. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Emansipasi tentu bukan berarti menyaingi posisi lelaki sebagai kawamuna ala nisa. Bagaimana kiat Bunda membatasi diri agar atmosfer emansipasi tidak membuat lupa atas kodrat sebagai perempuan? Kita sebagai perempuan, meskipun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tetapi juga tidak luput dari sokongan dari seorang laki-laki. Di mana setiap kita melangkah, setiap kita menentukan sesuatu, kita juga tidak boleh melupakan izin dan pembuat keputusan terakhir kita di rumah adalah suami kita, ayah dari anak-anak kita, supaya segala sesuatunya itu menjadi seimbang.
dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudiannya. Ya, jadi walaupun perempuan tadi memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun keputusan akhirnya tetap ada pada suami. Begitu ya, Bunda? Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Bunda. Menjadi ibu merupakan amanah yang luar biasa. Kondisi ini akan menjadi kompleks bagi ibu yang bekerja. Nah, bagaimana cara time management yang selama ini Bunda lakukan? Hal pertama yang kami lakukan adalah yang pertama menentukan skala prioritas, kemudian menyusun perencanaan agar waktu untuk keluarga dan bekerja itu seimbang. Tetapi di balik semua itu tidak akan terrealisasi jika tidak ada kerjasama dan komitmen antara seluruh anggota keluarga. Contoh kecilnya saja dengan cara mendisiplinkan diri kita dan seluruh anggota keluarga agar semuanya yang sudah kita atur itu berjalan dengan lancar. Ya, jadi tadi time manajemennya dengan cara membuat prioritas dan perencanaan, tapi dengan semua dukungan dan komunikasi antara keluarga semuanya. Kemudian nih Bunda, sudah menjadi rahasia umum bahwa Ananda Husein aspek perkembangannya sangat membahagiakan. Mengaji wafanya sudah jilid 3 serta aktif mengumpulkan tugas BDR. Boleh di-share nih Bunda tipsnya? Alhamdulillah, dengan adanya perencanaan dan kerjasama yang mantap antara kami, sehingga sebuah kebiasaan itu menjadi terpola dan menjadi rutinitasnya Husein setiap hari. Itu Ananda juga sudah mengerti tentang sebuah sebab dan akibat, di mana jika Husein ingin mendapatkan haknya, maka dia harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Wah, Masya Allah ya Bunda, luar biasa Ananda Husein ini sudah memahami tentang pola-pola tersebut dan juga sudah mengerti antara sebab dan akibat. Alhamdulillah. Peringatan Hari Kartini juga erat kaitannya dengan literasi. Seperti yang kita ketahui, Kartini muda sangat suka membaca buku. Nah, bagaimana Bunda menumbuhkan budaya literasi di rumah? Pada dasarnya setiap anak itu memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan agar rasa keingintahuannya itu terpola dengan baik. Misalnya pada saat anak belum bisa membaca, jadi orang tua bisa membantu membacakan buku cerita tersebut. Kalau dari kami, kebiasaan dari kami itu, buku cerita itu diceritakan per halaman tapi tidak habis sampai 1 halaman. Jadi ceritanya itu gantung dulu biar dia tuh penasaran gimana kelanjutannya. Karena penasaran, akhirnya dia termotivasi untuk bisa membaca sendiri agar cerita tersebut tidak gantung lagi. Oh, ternyata ceritanya harus dibikin gantung dulu ya Bunda, sehingga Ananda jadi penasaran dan termotivasi untuk belajar membaca sendiri. Ya, terakhir nih Bunda, apa pesan Bunda, terutama bagi ibu yang bekerja agar dapat mengukir prestasi di rumah dan profesi? Pertama itu, kita sebagai orang tua harus memiliki perencanaan yang matang, kemudian manajemen waktu dan kerjasama. Yang terpenting adalah komunikasi antara kita dan suami, dan kerjasama dengan seluruh anggota keluarga agar tidak menjadi kesalahpahaman dan masalah di kemudian harinya bagi kita dan Ananda. Ya, jadi yang terpenting tadi adalah komunikasi ya Bunda? Ya, komunikasi. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Adapun kesimpulan dari obrolan kita hari ini, yaitu emansipasi merupakan persamaan hak dan kewajiban tanpa melupakan kodrat sebagai perempuan. Untuk menjadi Kartini masa kini, mengukir prestasi di rumah dan profesi, kita harus menyeimbangkan antara keluarga dan juga pekerjaan. Saksikan episode Bakmi dengan tema menarik lainnya di channel YouTube Nurul Ilmi Amuntai. Dan Bunda Husein mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.